We are geek but not freak. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Perkenalkan, kita dari podcast Geek but not freak bersama saya Sony di episode yang kedua, season kedua, episode pertama, ngobrolin IT dengan santuy. Saya ucapkan selamat datang buat yang barusan dengerin podcast ini, episode kedua, Geek but not freak, ngomongin IT dengan santai. Nah, kalau podcast punya sebutan-sebutan khusus untuk para pendengarnya, sama seperti klub bola yang punya nama fans sendiri. Contoh AC Milan punya sebutan Milanisti dan lain-lain. Maka pendengar setia Geek but not freak ya, kita kasih sebutan nih yang catchy supaya mudah diingat ya. Sebut saja Geeker, bukan nama sebenarnya. Oke, Geeker sekalian, podcast ini ngapain sih? Podcast ini ngobrolin IT, tapi nggak berat-berat amat. Jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nanti boleh macam-macam channelnya untuk melayangkan pertanyaan. Podcast ini juga tersedia di YouTube dan juga di Anchor, Google Podcast dan kawan-kawan. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai menjawab beberapa pertanyaan atau curhatan dari teman-teman. Nomor 1. Oke, tentang sistem yang ada di dalam IT khususnya. Apakah sistem mempunyai limit dalam menampung suatu informasi? Wah, pertanyaannya lumayan buat mikir gitu ya. Karena skupnya luas ini kalau kita ngomongin limit menampung informasi. Nah, buat teman-teman geeker sekalian, sistem memang digunakan, atau sistem informasi memang digunakan untuk menghasilkan informasi, dan informasi itu ya jelas disimpan di dalam sistem itu sendiri. Nah, tempat penyimpanan informasinya itu namanya database biasanya. Dan database ini kalau geekers perhatikan, penyimpanannya paling banyak dengan menggunakan hard disk gitu ya. Atau apapun lah tempat penyimpanan, tapi rata-rata hard disk. Jadi informasi itu masuk ke dalam database, database itu disimpan dalam bentuk hard disk. Supaya mudah untuk divisualisasikan atau supaya mudah untuk dibayangin, geekers coba lihat aplikasi Excel. Nah, di situ kan ada data-data itu. Nah, data-data itulah yang berupa informasi. Nah, file Excel yang ada disimpan di dalam hard disk. Nah, pertanyaannya adalah apakah punya limit? Nah, kalau teman-teman geekers ngelihat di laptop itu ya, maka limitnya untuk menampung file Excel gimana? Ya, limitnya tergantung dari hard disknya. Apakah hard disknya itu cukup atau tidak? Ya, jadi secara umum kalau ditanya apakah ada limit untuk menampung sebuah sistem, maka ya tergantung dari tempat penyimpanannya, atau dalam ini sebut saja hard disk. Semakin gede tempat penyimpanannya, semakin gede pula daya tampung dari sebuah sistem. Nah, kalau bicara lebih advance lagi, sebenarnya
data atau informasi itu tidak disimpan dalam satu tempat aja kalau misalkan sistemnya itu udah gede. Contoh kalau marketplace gitu ya, nggak mungkin itu datanya cuma disimpan dalam satu server doang. Biasanya dibagi di beberapa server. Nah, sebenarnya yang lebih dibutuhkan ya, lebih dibutuhkan dalam sebuah sistem itu apakah mampu memproses informasi. Oke. Thank you untuk yang bertanya tentang limitasi sistem apakah bisa menyimpan dalam bentuk data dan berapa limitnya. Next, pertanyaan berikutnya, bagaimana sih solusi terbaik untuk mengatasi data yang tidak konsisten dalam sebuah sistem? Wah, keren. So, kalau ada pertanyaan mengenai data yang tidak konsisten, maka sistem itu harus cerdas. Sebelum masuk, sebelum disimpan, sebelum diolah, maka data tersebut harus dipastikan konsisten terlebih dahulu. Contoh, data yang konsisten adalah data yang sesuai dengan format. Misalkan NIK itu ada digitnya. Ya, umpamanya 12 digit, misal 12 digit. Misal ini ya. Saya juga lupa ini berapa digitnya KTP. Ntar tak buka KTP dulu. Wah, apa nggak perlu ya, nggak perlu. Umpamanya 12 lah, 12 digit ya. Maka sebelum seseorang itu mengentrikan data, misalkan nomor induk kependudukan NIK, maka sistem yang baik sebelum data itu diproses, maka dicek dulu apakah datanya konsisten. Contoh, NIK-nya apakah 12 digit. Kalau enggak 12 digit, maka ditolak. Oke ya. Jadi sistem atau solusi terbaik untuk mengatasi data yang tidak konsisten adalah pada saat data itu mau diproses atau inputnya itu harus dipastikan sudah konsisten. Nah, tugasnya siapa ini memastikan inputnya benar? Ya, tugasnya orang-orang IT dong. Tugasnya orang-orang sistem informasi dong. Ya. Nah, lalu seumpama nanti mau diproses, ya sama prosesnya pun juga harus konsisten. Disimpannya pun juga harus konsisten. Nah, di dalam mekanisme sistem, ketika data itu mau disimpan juga dicek lagi apakah datanya konsisten. So, termasuk nanti pada saat memberikan outputnya, sehingga dapat dikatakan kan Geekers inget ya kalau sistem itu mulai dari input, proses sama output. Maka tiga urutan atau 3 tahap ini juga harus dipastikan semua yang ada di situ adalah konsisten. Ya, dan ada ilmunya sendiri untuk memastikan inputnya konsisten, prosesnya konsisten, outputnya pun juga konsisten. Nanti Geekers kalau mau belajar lebih lanjut boleh, entah itu di database dan lain sebagainya. Termasuk ini ya, dalam proses pengirimannya. Dalam proses pengiriman informasi, dalam proses pengiriman data itu juga harus dicek apakah konsisten atau tidak. Maka yang paling penting di sini solusinya adalah bagaimana setiap tahapan data itu mengalir harus dicek konsistensinya. Caranya gimana? Nah, tergantung di mana. Kalau di bagian input ada sendiri caranya memastikan input itu konsisten. Di area proses juga sama. Ya, bagaimana cara supaya datanya konsisten. Pada saat output juga sama, apakah datanya itu konsisten atau tidak. Termasuk bagaimana cara mentransfer, mengirimkan informasi atau datanya itu harus dipastikan konsisten juga. Ribet dong. Oh iya, ribet. Kalau mau sistemnya bagus,
datanya konsisten, maka hampir semua alur yang ada di sistem harus dipastikan konsisten. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih, yang tadi sudah ke spill, sorry ya. Apa nih yang akan terjadi jika bisnis kehilangan komponen sistem informasi? Waduh, ini hampir sama seperti sistem pada umumnya. Ketika sistem yang besar kehilangan komponennya, ya maka tidak jadi sebuah sistem. Ya, kalau tidak ada komponen pasti pincang, pasti ada cacat, ada ketidakmampuan atau ketidaksempurnaan sebuah sistem. Contoh nih di sistem informasi, ya. Sistem informasi itu kan komponennya ada 3. Pertama, teknologi, ya. Yang kedua, people. Yang ketiga adalah proses. IT, people, dan proses. Nah, apa yang terjadi kalau sebuah bisnis itu kehilangan salah satu, salah 2 dari ketiga komponen tersebut? Ya, paling gampang ini ya. Kehilangan IT-nya, cuman ada people sama proses. Ya, Geekers bisa bayangin, yaitu jadinya manual. Ya, orang melakukan sesuatu, people do proses. People mencatat. Nah, kalau nggak ada IT, ya manual jadinya, gitu ya. Nah, begitu juga dengan kalau misalkan nggak ada komponen proses. Nah, kalau nggak ada komponen proses, apa yang mau dibantu sama IT? Maka sekali lagi, paling gampang untuk mendefinisikan sistem informasi adalah dengan menggabungkan 3 istilah, IT, people, dan proses. Disambung jadi satu kalimat. IT digunakan untuk people do proses. Ups, mantap. Luar biasa pertanyaannya. Kita akan lanjut masih di Geek but not freak bersama saya, Sony. Lanjut pertanyaan berikutnya yuk. Dengan ilmu IT yang selalu berkembang dengan cepat, apakah yang kita pelajari saat ini masih relevan dengan ilmu IT di masa depan? Wah, ini kekhawatiran ya, kekhawatiran yang hampir semua orang pasti akan hadapi atau pasti dikhawatirkan, yaitu ilmu yang dipelajari apakah masih relevan. Nah, yang perlu Geeker ingat-ingat bahwasanya ilmu IT atau teknologi ya, apalagi teknologi informasi itu sebuah teknologi yang cepat banget itu berkembangnya. Mau kita memungkiri ya nggak bisa ya. Paling gampang nih, HP merek tertentu bisa jadi 2 bulan sekali atau bahkan sebulan sekali merilis HP baru, nggak sampai nunggu lama. Aplikasi ya, aplikasi ada aja aplikasi, bahkan aplikasinya update terus. Termasuk teknologi itu akan berkembang dengan sangat cepat, sangat masif. Maka pertanyaannya bagus sekali, apakah masih relevan? Kalau saya misalkan sekarang belajar, ini kasih contoh aja ya, kasih contoh kita belajar tentang internet ya. Internet itu kan ilmu IT. Nah, kalau saya belajar internet sekarang, saya belajar tentang teknologi internet sekarang, apakah masih relevan dengan ilmu IT masa depan ya? Nah, maka jawaban sederhananya, mungkin ilmu itu tidak 100% akan dipakai. Mungkin internet itu sendiri akan berkembang dengan cepat. Akan tetapi konsep berpikirnya, filosofi atau metode, prinsip kerja dari internet itu akan selalu sama.
Jadi hanya berganti saja wujudnya, berganti saja metodenya, beralih saja. Tapi prinsip kerjanya saya rasa masih sama. Sebagai contoh, dulu ada bahasa pemrograman pada saat itu sangat dipuja-puja. Ya, suatu saat ya atau di masa sekarang bahasa pemrograman itu hampir punah. Ya, atau tidak ada sama sekali. Maka pertanyaannya adalah apakah orang yang dulu belajar bahasa pemrograman ya, misalkan bahasa pemrograman dulu itu bahasa A misalkan ya, bahasa A. Nah, sekarang bahasa A itu sudah tidak kepake lagi. Maka apa yang akan terjadi? Apakah bahasa A itu nggak kepake? Iya, sudah obsolete, sudah hilang, nggak kepake lagi karena sudah expired atau sudah ketinggalan zaman. Akan tetapi konsep berpikir dari pemrograman tersebut masih akan kepake di dunia sekarang. Maka keluar dari pertanyaan ini sebenarnya yang harus kita pahami adalah bukan ilmunya sebenarnya, bukan teknologinya sebenarnya, tapi cara teknologi itu men-solve sebuah problem. Bagaimana cara teknologi itu menyelesaikan masalah, ya. Jadi bukan teknologinya memecahkan masalah, tapi bagaimana konsep teknologi tersebut bisa menyelesaikan masalah. Kalau itu kita pegang, sampai kapanpun kita akan survive. Intinya adalah kita tetap harus bisa beradaptasi. Dan sekali lagi, geeker sekalian yang pengen menekuni bidang IT harus memang siap-siap untuk belajar ilmu baru. Termasuk ya, saya sendiri pun harus mau belajar ya teknologi terkini, karena kalau enggak ya ketinggalan banget. Saya akan dikira makhluk jadul. Thank you untuk pertanyaan tadi mengenai teknologi IT. Lanjut nih sekarang ke pertanyaan berikutnya. Apakah sistem informasi akan tetap bermanfaat kalau seandainya diimplementasikan di skala UMKM atau malah mempersulit pelaku usaha? Ini pertanyaannya bagus banget. Karena memang sistem informasi itu diciptakan untuk menyelesaikan organisasi yang besar sebenarnya. Akan tetapi ya tidak juga saklek. Nah, saklek itu apa bahasa Indonesianya? Bisa juga dipakai untuk menyelesaikan permasalahan skala kecil, termasuk skala UMKM. Jadi UMKM itu juga harus berkembang. UMKM juga harus tersentuh dengan teknologi IT. Nah, masalahnya apakah harus sebesar enterprise atau perusahaan besar? Pasti tentunya tidak. Tapi yang jelas sistem informasi tetap bisa diaplikasikan untuk skala UMKM. Cuma ya ukurannya tidak akan sebesar enterprise. Oh, paling gampang teman-teman bisa lihat ya, adanya marketplace. Marketplace bisa dijadikan sarana buat UMKM jualan. Contoh yang jualan lah ya. UMKM bisa memanfaatkan marketplace untuk jualan. Nah, itu kan salah satu manfaat dari sebuah sistem. Maka sistem tersebut bisa membantu UMKM. Atau mungkin saya pernah lihat ini ya, sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu teman-teman UMKM. Contohnya untuk masalah keuangan. Ya, ada sistem atau aplikasi berbasis mobile misalkan, itu untuk mencatat keuangan UMKM, khusus untuk mencatat keuangan UMKM. Ya. Apakah mempersulit pelaku usaha? Jangan salah. Pelaku UMKM biasanya mencatatnya itu manual, di kertas dan lain sebagainya. Ya, diingat-ingat atau bahkan nggak dicatat sama sekali. Maka kalau UMKM mau untuk mengelola uang dengan benar,
mau mengelola keuangan atau finansial dari UMKM-nya jauh lebih bagus. Sebagai contoh, uang UMKM-nya tidak nyampur dengan uang pribadi. Ini yang sering terjadi di teman-teman UMKM, ya. Nah, kecampur nih uang yang ada di UMKM, uang bisnisnya dengan uang yang ada di dompetnya sendiri, dan harusnya itu dipisah. Maka sistem memang harus dibuat supaya mempermudah bagaimana cara mencatat informasi tersebut. Thank you yang udah bertanya. Kita lanjut yuk di pertanyaan berikutnya. Bagaimana peran sistem informasi manajemen dalam kegiatan perusahaan? Ngomongin sistem informasi manajemen, kalau definisinya adalah membantu manajer dalam mengambil keputusan. Ya, jadi kalau sistem informasi manajemen itu adalah sebuah sistem atau sistem informasi yang ditujukan atau yang akan dipakai oleh manajer untuk mengambil keputusan, sehingga peranannya adalah membantu manajer-manajer ini supaya dalam mengambil keputusan itu berdasarkan fakta dan data, berdasarkan informasi, sehingga manajer dapat mengambil keputusan dengan tepat, tidak asal-asalan, tidak berdasarkan perkiraan, tapi berdasarkan pengetahuan yang sudah didapatkan oleh sistem. Gunanya apa kalau sudah seperti itu? Keputusannya berbasiskan fakta dan informasi, maka perusahaan tersebut akan lebih unggul daripada perusahaan yang lain. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, teman-teman. Wah, ini lumayan teknis ini pertanyaannya. Bahasa pemrograman apa yang paling cocok untuk dipelajari sebagai dasar awal? Ini juga pertanyaan yang umum ditanyakan oleh orang-orang yang ingin belajar tentang pemrograman. Bagi saya, pemrograman apapun sebenarnya bagus. Jadi teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, anggaplah teman-teman sekarang akan belajar bahasa C misalkan, atau bahasa Python misalkan. Ya terserah aja teman-teman mau belajar apa. Karena nanti kalaupun toh bahasa itu bertransformasi atau teman-teman akan mempelajari bahasa pemrograman yang lain, maka prinsip kerja dari pemrograman itu akan sama. Cara kerja, prinsip kerjanya akan sama, tinggal berubah haluan saja. Saya kasih analogi ya buat geekers. Itu sama kayak kalau mau naik mobil ya, kira-kira saya harus belajar nyetir mobil apa ya. Nah, pertanyaan ini mudah sekali dijawab dengan ya pokoknya kamu belajar nyetir aja, entah nanti mobilnya mobil merek A, mobil merek C, mobil merek D, semuanya akan bisa karena dasar atau kemampuan untuk nyetir itu ya sama semua. Mungkin yang beda adalah gigi, ada yang manual, ada yang otomatis atau matic gitu ya. Cuman pada dasarnya ya sama aja, nyetir, kemudian injak gas, injak rem ya, kemudian lihat spion dan lain sebagainya. Cuman itu aja. Artinya geekers nggak usah pusing ya, yang cocok itu apa ya, nanti sama aja, semua bahasa pemrograman itu sama. Akan tetapi kalau seumpama geekers pengen misalkan dari awal gitu ya, aku saranin sih yang simple-simple aja, tergantung dari kebutuhan. Kalau geekers nanti kuliah di sebuah universitas ya, yang mengharuskan belajar pemrograman itu ya lakukan itu. Misal
di kampus harus menggunakan Java. Kalau misalkan di sekolah harus menggunakan Pascal. Ya, ikuti itu karena sudah ada kewajiban untuk mempelajari itu. Ya. Nah, kalau mau ya sesuaikan saja. Cari di internet yang paling cocok untuk keperluan ini menggunakan bahasa apa. Dan untuk yang benar-benar pemula banget ya, nanti di mungkin episode berikutnya kita mungkin akan bahas cara mudah untuk belajar bahasa pemrogram. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana peran sistem informasi dalam menghadapi metaverse di masa depan? Wah, pertanyaannya luar biasa ini. Sudah masuk ke metaverse. Nah, sistem informasi, yang namanya sistem informasi ya, IT itu juga harus mengimbangi perkembangannya, termasuk mengimbangi salah satu teknologi yang namanya metaverse. Nah, metaverse ini kan dunia virtual ya. Nah, metaverse ini juga bisa dibentuk, dibangun dengan menggunakan sistem informasi. Artinya metaverse ini hanyalah sebuah ruangan yang berbeda, dimensi yang berbeda, lokasi yang tidak ada, lokasi yang maya, tapi kita buat. Nah, pasti akan kepake di situ. Bisa saja di dalam membuat metaverse kita gunakan sistem informasi, atau di dalam metaverse itu kita taruh sistem informasi. Lanjut di pertanyaan berikutnya. Mengapa sistem informasi termasuk sistem probabilistik? Wah. Sistem probabilistik itu sistem yang menganut atau yang melihat sebuah kejadian yang sifatnya probabilitas. Sifatnya adalah ada peluang, ada ketidakpastian, sesuatu yang nanti belum tahu hasilnya. Maka sistem informasi itu juga hadir untuk bisa survive, untuk bisa memprediksi sesuatu yang ada di depan. Probabilistik itu adalah seperti masa depan. Maka masa depan itu belum tentu jadinya seperti apa. Tapi dengan sistem informasi kita bisa melakukan peramalan terhadap masa depan. Sebagai contoh, untuk metode peramalan kita bisa menggunakan metode histori ya, berdasarkan histori. Ya. Misal berdasarkan histori, pelanggan itu akan datang rame pukul sekian sampai pukul sekian. Contoh, pengunjung di sebuah kafe itu akan rame ya di jam sekian sampai jam sekian, jam makan siang. Akan rame di jam makan malam. Nah, kita bisa lihat dari historinya, seberapa banyak sih pengunjungnya. Nah, kita bisa hitung. Oh, kalau siang orangnya segini. Oh, kalau malam orangnya segini. Oh, kalau hari libur Sabtu Minggu itu pengunjungnya sekian. Oh, kalau hari aktif itu pengunjungnya sekian. Oh, ini bulan lalu. Oh, ini 2 bulan yang lalu. Semua histori-histori tersebut bisa dikumpulkan datanya dan kita akan bisa melakukan peramalan. Kita bisa memprediksikan kira-kira berapa banyak orang yang akan datang ke restoran atau tempat makan itu. Itu salah satu contohnya. Sehingga mengumpulkan informasi, data histori bisa kita proses untuk menghasilkan informasi peramalan atau prediksi ke depannya. Masih di Geek But Not Freak, ngobrol IT santuy bersama saya Sony.
Lanjut yuk, bacain pertanyaan berikutnya yang lebih menantang. Semuanya menantang sebenarnya ya. Ini lebih menantang karena pertanyaannya futuristik ya, anti mainstream. Bagaimana cara kerja dari sistem blockchain yang sedang heboh menurut dunia sistem informasi? Nah, blockchain itu adalah data. Blockchain sekali lagi itu adalah data. Jadi ada blok yang disusun seperti sebuah rantai, makanya namanya blockchain. Nah, blockchain ini ya disusun atau diatur sedemikian rupa seperti satu rangkaian. Nah, itu berupa data. Jadi rangkaian-rangkaian itu juga merupakan informasi. Semuanya adalah input, kemudian diproses dan ada outputnya. Nah, kalau ditanya bagaimana cara kerjanya, barangkali akan lebih cocok kalau kita bikin episode sendiri tentang blockchain. Cuma Geekers nggak usah khawatir, saya kasih clue-nya, bagaimana cara kerja dari blockchain. Nah, blockchain ini terdiri dari data-data yang memiliki sebuah catatan. Jadi dalam satu blockchain ada catatan. Blockchain ini punya siapa? Blockchain ini digunakan untuk transaksi apa? Kapan blockchain ini didapatkan oleh seseorang? Nah, ketika misal ini ya, blockchainnya ini mau ditransfer ke orang lain, maka datanya juga tercatat. Ada rantainya. Oh, sekarang blockchain ini sedang dimiliki oleh si A. Tapi setelah itu blockchain ini akan dibeli oleh si B. Maka akan tercatat si B sekarang memiliki blockchain tersebut hasil dari transfer si A, sehingga tercatat awalnya dari si A kemudian ditransfer ke si B. Nah, model pencatatan seperti ini memungkinkan adanya pencatatan yang benar-benar valid, karena data yang ada di blockchain itu terjamin tingkat keamanannya ketimbang data-data yang lain. Maka dari itu banyak orang yang mau berpindah ke blockchain. Salah satunya adalah pencatatannya itu sangat valid, pencatatannya itu sangat aman. Thank you yang udah bertanya tentang blockchain. Mohon maaf, dibahasnya clue-cluenya saja. Nanti kalau mau kita diskusi lebih lanjut, boleh kita bikin podcast sendiri tentang blockchain, karena menarik banget sih blockchain dan kawan-kawannya. Yuk move on ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana peran sistem informasi dalam dunia yang sudah mengusung artificial intelligence dan machine learning? Wah, justru kalau pertanyaan seperti ini bisa saya balik. Artificial intelligence dan machine learning dapat membentuk sistem informasi. Jadi komponen sistem informasi yang namanya teknologi, salah satunya juga dibangun dari artificial intelligence atau machine learning. Jadi kalau ditanya ya harusnya kebalik ini, artificial intelligence dan machine learning lah yang membuat sistem informasi lebih powerful. Kenapa lebih powerful? Karena dengan menggunakan artificial intelligence atau machine learning, pemrosesan data lebih efisien, lebih akurat, dan lain sebagainya. Nah, Geekers nanti kalau penasaran, silakan lihat apa manfaat atau apa sih kelebihan sebuah sistem informasi yang pakai artificial intelligence dengan yang tidak pakai artificial intelligence. Masih ada beberapa pertanyaan tentang sistem informasi.
Mengapa peran sistem informasi sangat penting dalam era industri 4.0? Mainstream sekali ini penggunaan katanya industri 4.0. Kenapa saya bilang mainstream? Karena udah beranjak ke era industri atau society 5.0, khususnya di bidang teknologi informasi. Oke, ini juga hampir sama pertanyaannya dengan yang tadi. Sistem informasi sangat catch up banget dengan industri 4.0. Hadirnya sistem informasi menunjang yang namanya industri 4.0. Jadi perkembangan kita saat ini masuk ke era 4.0 ya gara-gara ada transformasi digital, adanya teknologi informasi yang membentuk sistem informasi. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Ditutup dengan pertanyaan yang luar biasa. Saat ingin melamar pekerjaan, apa nilai lebih ketika kita kuliah di sistem informasi jika dibandingkan dengan programmer yang otodidak? Kalau saya boleh bilang, saya kasih highlight sedikit ini. Pertanyaannya mungkin diglobalkan aja. Saat melamar pekerjaan, apa nilai lebih ketika kuliah di jurusan yang berbau IT, jurusan komputer gitu ya, jika dibandingkan dengan kalau belajar programmer yang otodidak. Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman belajar otodidak ya, itu luar biasa sekali. Banyak banget programmer-programmer itu yang belajarnya otodidak memang. Nah, sekarang mari kita bandingkan apa bedanya kalau orang-orang yang belajar otodidak dengan yang memang sengaja kuliah di jurusan komputer. Nah, kalau teman-teman belajar di jurusan komputer, maka menu yang ditawarkan itu nggak mungkin cuman programmer aja, tapi banyak menu-menu lain yang memang didesain supaya teman-teman atau geekers itu komplit sebagai sarjana komputer. Jadi pastinya akan ada ilmu atau skill yang lebih daripada belajar otodidak. Yang kedua, apa bedanya ketika kita berkuliah? Nah, yang dicari dari kuliah itu sebenarnya bukan 100% ilmunya, tapi juga ada beberapa bagian, ada beberapa hal yang akan kita pelajari secara tidak langsung. Sebagai contoh, kita bertemu dengan teman, berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan komunitas. Itulah bedanya perkuliahan dengan non perkuliahan. Di suasana akademik perkuliahan atau suasana non akademik perkuliahan akan bertemu dengan orang-orang yang beraneka ragam. Di situ ada komunitas dan di situ ada interaksi yang benar-benar real. Dan mungkin itu tidak bisa didapatkan ketika kita hanya belajar pemrograman secara otodidak. Nah, kesimpulannya sebenarnya ketika teman-teman pengen belajar programming otodidak, tidak ada salahnya. Tidak ada orang yang akan nyalahin teman-teman. Akan tetapi kalau misal memang teman-teman butuh itu, maka tidak ada salahnya untuk belajar sesuatu yang tidak ada secara otodidak. Jadi kata kuncinya adalah belajar otodidak itu sangat-sangat bagus. Karena itu menunjukkan kita mandiri. Nah, kita perlu apa? Itulah yang harus kita belajar otodidak. Kita butuh apa tapi tidak ada di perkuliahan, itulah yang kita pelajari secara otodidak. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang apa bedanya kalau misalkan belajar otodidak dengan kuliah bener, itu tadi 2 poin yang sudah saya sampaikan. Pertama, menu yang ditawarkan tidak hanya mempelajari itu, yang kedua adalah environment-nya.
Itu adalah pertanyaan terakhir geeker sekalian. Kita udah selesai menjawab semua pertanyaan di episode yang pertama ini. Semoga kita bisa ketemu di episode-episode berikutnya. Tetap stay tune di Geek But Not Freak bersama saya Sony, ngobrol IT santuy.